Karena merasa dapat angin, dimanjakan, mestinya mampu, lalu berpura-pura tidak mampu. Apalagi suaminya sedikit-sedikit mau menolong dia. Jadi posisi ini nanti bisa berbalik loh. Karena terlalu memanjakan istri bisa membeludak. Akhirnya suami yang nyuci, suami yang nerika, istri tidur. Walaupun tentu saja tidak jelek, tetapi itu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, itu yang keempat. Yang kelima, kewajiban seorang suami yang baik, ia mencukupkan belanja rumah tangga. Cukup itu relatif. Cukup menurut ukuran standar kemampuan kita. Sebab kemauan kita mungkin tidak terbatas. Tapi kemampuan kita yang terbatas. Kalau kemampuan ini bisa kita ukur dengan kemampuan, insya Allah kita cukup. Dan pernah saya katakan, orang kaya adalah orang yang hidupnya paling cukup. Salah kalau kita berkata orang kaya itu yang rumahnya gedung bertingkat. Tidak betul orang kaya itu yang mobilnya 5, yang gajinya jutaan, yang kebunnya lebar, yang pabriknya luas. Tidak. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, resepnya gampang sekali. Cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita sudah kaya. Tapi kalau ingin miskin, maka bukalah mata selebar-lebarnya. Bagaimanapun banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, tidak pernah ada rasa cukupnya. Dikala itu akan tertanam sifat kemiskinan dalam diri. Maka ukuran cukup ini yang relatif. Jadi kalau kita memang ekonomi menengah ke bawah, jangan ingin cukup seperti halnya ekonomi menengah ke atas. Nah, saudara-saudara, di samping belanja rumah tangga yang menyangkut makan, minum, pakaian dan sebagainya, bila ada kelebihan rezeki, juga perhiasan untuk istri. Karena istri itu zinatul hayatid dunia, perhiasan hidup di dunia. Jangan lalu berat hati, kan suami yang peras keringat banting tulang pergi pagi pulang sore. Mestinya suami dulu dong cukupi pakaiannya. Betul, kelihatannya memang begitu, tapi jangan lupa istri kita bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, jelek juga kita disebut orang. Dia adalah bagian daripada kehidupan kita. Orang kan sering bilang tuh, Mpo Ano, kenapa? Gue gerah banget ngeliatnya. Emang kenapa? Emang kenapa dia? Ke pasar pakai kutang doang. Kata temennya, terang aja dia kan binnya si Meun itu. Si Meun yang nggak tahu apa-apa ikut kesebut-sebut. Istri adalah bagian daripada kehidupan kita. Zolim seorang suami mentang-mentang dia merasa dia yang cari duit, lalu buat dirinya dia beli pakaian yang mahal-mahal. Istrinya cuma nggak karung doang dipakai. Istri adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dilihat orang, akan jelek juga kita jadi pembicaraan orang. Ini tidak lain karena dia merupakan perhiasan bagi suami dan bagian daripada kehidupan seorang suami. Adalah satu perbuatan zalim misalnya, kalau seorang suami manakala dia beroleh rezeki parkir di restoran. Kalau tidak ada duit, baru dia pulang ke rumah. Sementara dia enak makan makanan yang serba nikmat dan lezat di restoran yang serba ada, istrinya di rumah cukup kangkung saja sama toge. Adalah satu perbuatan yang zalim dan istri berhak menuntut karena itu memang merupakan haknya. Begitu besar nilai pahala memberikan nafkah ini, sampai-sampai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala rukbatin wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran
allazi anfaqtahu ala ahlika. Uang yang kamu belanjakan di jalan Allah, uang yang kamu belanjakan untuk membebaskan budak, uang yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu, pahalanya itu lebih besar uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu. Ya Allah. Jadi rupanya nilainya sedemikian besar. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kewajiban yang keempat, yang kelima maksud saya. Yang keenam, kewajiban seorang suami, dia berusaha untuk meningkatkan pengetahuan daripada istrinya, membimbing. Sebab selain daripada berfungsi sebagai seorang suami, dia juga adalah guru daripada istrinya. Kalau dia tidak bisa membimbingnya secara langsung, setidaknya doronglah istrinya untuk ikut menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim, bergaul dengan ustazah-ustazah, sehingga terdapatlah peningkatan pengetahuan. Paling kurang pergaulannya bertambah luas, cakrawala pandangannya juga tidak jadi sempit karenanya. Sebaliknya, peluang ini pun harus dimanfaatkan oleh istri dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang ikhlas keluar dari rumah untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang repot kadang-kadang dari rumah berangkat ngaji, sampai di pengajian suaminya diakur-akurin. Atau tetangganya jadi bahan gunjingan. Ngajinya cuma setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Ini malaikat bingung, kacau amat ya orang. Ini yang kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang negatif, padahal keluarnya dari majelis taklim, keluarnya dari pengajian. Tapi kalau di pengajian yang dilihat adalah gelang temennya, anting temennya, rantai temennya, lalu walaupun nggak tahu belaga, tahu baru dapat berita burung, katanya si Ano, oh iya Ano. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya nanti kan suami jadi pegel. Lu kok disuruh ngaji bukan mikir bener, pulang malah gua digonggong-gonggong minta gelang, bagaimana? Rupanya tidak memanfaatkan peluang yang diberikan itu seperti yang seharusnya.